Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Terima kasih. Chu Feng menerima Demon Subduing Spring Water, dan menyatakan terima kasih kepada kepala keluarga Tang. Kemudian dia berbalik ke arah Tang Ying dan berkata, "Aku akan pergi, dan melenyapkan wanita iblis itu terlebih dahulu. Setelah itu, aku akan kembali dan menjunjung tinggi janji aku untuk menjadi pengawal kamu selama sebulan," ucap Chu Feng. Tang Long, Tang Hu, persiapkan beberapa pria untuk membantu teman kecil Chu Feng melenyapkan wanita jahat itu, perintah kepala keluarga Tang. "Tidak perlu untuk itu. Aku sendiri sudah cukup," kata Chu Feng. Dari cara dia melihatnya, selain kepala keluarga Tang, maka tidak ada orang di keluarga Tang yang lebih kuat darinya. Adapun kepala keluarga Tang, dia pasti akan tinggal untuk mengawasi keluarga Tang. Dengan demikian, tidak mungkin baginya untuk pergi dan membantu Chu Feng dalam melenyapkan wanita iblis itu. Dengan demikian, daripada membawa banyak beban bersamanya, maka akan lebih baik bagi Chu Feng untuk pergi sendiri. "Tapi teman kecil Chu Feng, jika kamu pergi sendiri, aku khawatir," ucap kepala keluarga yang Tang khawatir. "Ayah, yakinlah, Chu Feng bahkan bisa membunuh binatang Ghost Fiend. Tidak peduli seberapa kuat wanita iblis itu, dia belum tentu cocok untuk Chu Feng." Tang Ying menyatakan dengan bangga. Oh, mendengar itu, kepala keluarga Tang mengungkapkan tatapan terkejut. Meskipun orang-orang dari klan surgawi semuanya sangat kuat, tapi dia jelas-jelas tidak mengira kalau Chu Feng akan menjadi begitu kuat, sehingga dia bahkan bisa membunuh binatang Ghost Fiend. Lagi pula, dia juga tahu bahwa Ghost Fiend Beast adalah makhluk luar biasa. Karena itu masalahnya, teman kecil Chu Feng, semoga beruntung dalam perjalananmu, kata kepala keluarga Tang. "Tuan muda sulung, ini buruk." Tepat pada saat ini, ahli tingkat setengah martial Ancestor bergegas masuk. Ketika pria tua ini melihat kepala keluarga Tang setelah bergegas, dia segera mengungkapkan ekspresi gembira. Seketika, kebahagiaan muncul di wajahnya yang panik. "Tuan, kamu benar-benar sudah pulih. Ini benar-benar hebat. Bahkan surga mencari keluarga Tang kita," kata pria tua itu. Kepala keluarga Tang memperhatikan bahwa, sepertinya ada sesuatu yang salah. Jadi dengan cepat dia bertanya, "Apa yang terjadi?" tanya kepala keluarga Tang. "Tuan, keluarga Cao telah menolak untuk mematuhi perjanjian mereka. Mereka telah memimpin pasukan mereka untuk menyerang kami sebelum waktu yang dijanjikan. Saat ini, pasukan keluarga Cao sudah berada di luar kota, mereka telah menyegel keluarga Tang kita, dan berencana untuk mengepung kota," lelaki tua itu melaporkan. "Apa?" Mendengar kata-kata itu, kerumunan yang hadir semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Rumble, rumble. Tepat pada saat itu, keributan mulai terdengar dari luar. Seseorang menyerang formasi defensif keluarga Tang, dan Chu Feng Pu segera mengaktifkan mata surgawinya. Setelah dia melihat keluar, dia menemukan bahwa sejumlah besar orang sudah memasuki kota. Dari segala arah, mereka telah menutup rapat keluarga Tang. Ada banyak ahli di antara mereka, terutama orang tua terkemuka, usianya hampir sama dengan kepala keluarga Tang, dan dia adalah orang tua yang sangat kurus. Tidak hanya orang tua ini kurus, bahkan perawakannya juga sangat pendek dan kecil. Tingginya hanya sekitar 160 cm, dan dia lebih pendek dari wanita biasa. Namun mata lelaki tua ini memancarkan cahaya yang cerdas. Selain itu, ia mengeluarkan kekuatan penindas yang kuat dari peringkat 7 Half Martial Ancestor. Tanpa menyuruh orang lain memperkenalkannya, Chu Feng dapat menebak bahwa lelaki tua itu pasti kepala keluarga Cao. Pada saat itu, kepala keluarga Cao melepaskan serangan tanpa henti pada formasi pertahanan keluarga Tang. Kekuatan persenjataan leluhur yang tidak lengkap yang digunakan olehnya, yang berada di peringkat 7,5 Martial Ancestor, itu bisa dikatakan sangat menakutkan.
Retakan sudah mulai muncul dalam formasi defensif keluarga Tang, dan formasi itu akan segera dihancurkan. Rumble. Tiba-tiba saja, ledakan keras segera terdengar. Kepala keluarga Cao telah berhasil menghancurkan formasi pertahanan keluarga Tang. Setelah menghancurkan formasi pertahanan, kepala keluarga Cao berteriak. Tentara keluarga Cao, dengarkan semuanya. Bunuh semua orang dari keluarga Tang, teriak kepala keluarga Cao. Siap. Setelah teriakannya terdengar, pasukan elit beberapa puluh ribu memasuki wilayah keluarga Tang untuk mengikuti kepala keluarga Cao. Penindasan tingkat ancestor yang mereka lepaskan, itu mungkin akan tiba di depan mereka. Istana dan menara yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh kekuatan penindasan mereka. Hanya dalam sekejap, ribuan orang dari keluarga Tang terbunuh. Sebagai tanggapan, kepala keluarga Tang berteriak. Semua orang dari keluarga Tang yang masih hidup, bersiaplah untuk menghadapi musuh, teriaknya. Kemudian, dia melayang ke udara dan menyerbu ke langit. Tang Haichuan, kamu benar-benar baik-baik saja. Orang-orang dari keluarga Cao dikejutkan oleh penampilan kepala keluarga Tang. Bajingan keji yang tidak setia, apakah kamu menganggap janji dalam waktu sebulan hanya untuk menjadi kentut, teriak Tang Haichuan. Kemarahan kepala keluarga Tang sangat luar biasa. Saat dia mengutuk kepala keluarga Cao, dia memegang persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap, dan mengarahkannya ke arah kepala keluarga Cao. Pada saat yang sama, para elit dari keluarga Tang juga melonjak ke udara, dan bertabrakan dengan pasukan keluarga Cao. Tidak setia. Kamulah yang memutuskan untuk melanggar perjanjian pernikahan terlebih dahulu. Namun kamu berani mengatakan bahwa aku tidak setia. Bagaimana kamu bisa merasa tidak malu? Kepala keluarga Cao berkata dengan dingin. Apakah kamu tidak takut pada Zhao Chengxing? Kata kepala keluarga Tang. Hahaha, kamu berbicara tentang Zhao Chengxing, pria yang melakukan serangan diam-diam terhadap kamu, dan meninggalkan kamu dengan cedera serius. Sejujurnya saja, alasan mengapa aku berani datang dan menyerang keluarga Tang kamu adalah, itu karena aku telah melenyapkannya. Maka hari ini, keluarga Tangmu akan dihilangkan juga, ucap kepala keluarga Cao. Begitu kepala keluarga Cao menyatakan itu, ruang kekosongan mulai bergetar. Seolah-olah dia benar-benar yakin, bahwa dia dapat menghilangkan keluarga Tang. Si sombong yang tak tahu malu, teriak Tang Haichuan. Kepala keluarga Tang sangat marah, sehingga kulitnya menjadi merah. Pada saat yang sama, serangannya semakin ganas. Namun demikian, kepala keluarga Cao tidak takut sedikit pun. Saat kedua pria itu bertempur, serangan mereka melanda sekeliling mereka. Dengan begitu, yang lain tidak berani mendekati mereka. Kakak Chu Feng, aku minta maaf telah membuatmu tidak nyaman, tapi tolong lindungi adik perempuanku. Jika kamu dapat menemukan kesempatan, tolong bawa dia pergi dari sini. Tolonglah kami, ucap Tang Long. Setelah Tang Long mengatakan kata-kata itu kepada Chu Feng, dia melonjak ke langit dan bergabung dengan pertempuran. Chu Feng, apa yang harus kita lakukan? Tanya Tang Ying yang menatap Chu Feng dengan ekspresi panik. Jangan panik, keluarga Tang kamu belum tentu dikalahkan, kata Chu Feng. Wah, benarkah? Seru Tang Ying yang merasa tidak percaya. Aku sudah mengamati situasinya. Meskipun keluarga Cao sangat kuat, tapi keluarga Tang kamu juga tidak lemah. Dalam jumlah orang dan kekuatan secara keseluruhan, keluarga Tang kamu sama-sama cocok dengan keluarga Cao. Dengan demikian, keluarga Tang kamu mungkin belum tentu dikalahkan, kata Chu Feng. Tapi menurut sumber kami yang dapat dipercaya, kekuatan keluarga Cao harus melampaui keluarga Tang kita, ucap Tang Ying yang masih merasa tidak percaya. Hanya ada satu penjelasan untuk ini, itu artinya, keluarga Cao telah benar-benar mengatasi teman lama ayahmu, sebelum dia datang untuk menyerang keluarga Tang. Inilah sebabnya mengapa kekuatan mereka menderita beberapa kerusakan, kata Chu Feng. Suara tepuk tangan. Tidak buruk, analisismu sangat bagus. Namun selama aku di sini, keluarga Tang pasti akan dikalahkan. Tepat pada saat itu, suara tepukan segera terdengar. Setelah itu, sebuah suara acuh tak acuh juga terdengar.
Orang ini mengenakan pakaian keluarga Cao. Dia memiliki penampilan seorang pemuda. Namun demikian, Chu Feng bisa tahu dengan sekali lirikan bahwa pria ini telah hidup setidaknya beberapa ratus tahun. Kultivasi pria ini juga tidak lemah. Dia adalah leluhur setengah bela diri peringkat 4. Selain itu, auranya jauh lebih kuat daripada aura biasa dari leluhur marsial setengah peringkat 4. Dia adalah eksistensi yang memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga. Meskipun kekuatan tempurnya yang menantang surga hanya mampu melampaui satu tingkat kultivasi, tapi ia tetap lebih kuat daripada leluhur marsial setengah biasa. Kesombongan apa itu? Ucap Chu Feng sambil tertawa mengejek. Meskipun lawannya adalah peringkat 4,5 marsial leluhur yang memiliki kekuatan pertempuran menantang surga, yang mampu melampaui satu tingkat kultivasi, tapi Chu Feng tidak menempatkan orang itu di matanya sama sekali. Meskipun Chu Feng tidak takut, Tang Ying menjadi pucat karena takut setelah melihat pria itu. Dia mulai melangkah mundur berulang kali, dan seolah-olah dia baru saja melihat iblis. Chu Feng bisa merasakan bahwa Tang Ying menggigil dari kepala hingga ujung kakinya. Hahaha, sepertinya kamu tidak tahu siapa aku, pria itu tertawa keras. Aku tidak peduli siapa kamu, kata Chu Feng. Hahaha, kamu benar-benar muda dan bodoh, ucap pria itu yang tidak marah dengan kata-kata Chu Feng. Sebagai gantinya, dengan senyum di wajahnya, dia melihat ke arah Tang Ying. Tang Ying, beritahu orang bodoh yang bodoh ini siapa aku, ucap pria itu. Setelah mendengar kata-kata itu, Tang Ying tiba-tiba mendorong Chu Feng pergi dan berteriak. Chu Feng, cepat kabur. Jangan pedulikan dirimu denganku, teriak Tang Ying. Chu Feng pun terkejut dengan reaksi keras dari Tang Ying. Dia menyadari bahwa pria ini tampaknya benar-benar luar biasa. Namun demikian, Chu Feng tetap tenang dan tenang. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata kepada Tang Ying. Apakah kamu lupa, bahwa aku adalah pengawalmu? Bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Ucap Chu Feng. Tapi Chu Feng, seru Tang Ying. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Tang Ying segera mengungkapkan ekspresi tersentuh. Namun demikian, dia masih khawatir tentang Chu Feng. Tidak ada tapi-tapian. Terlepas dari siapa itu, selama mereka mengancam kamu, aku akan melindungi kamu dari mereka, kata Chu Feng. Oh, ini benar-benar kisah cinta. Tidak heran Tang Ying akan menolak untuk menikah dengan keluarga Cao kami. Ternyata dia berselingkuh dengan pengawalnya sendiri, lelaki itu mencibir. Namun demikian, Chu Feng melihat niat membunuh yang lebat dalam tatapan tersenyum pria itu. Kamu masih di sini. Tampaknya kamu benar-benar berencana untuk mati di tangan aku, ucap Chu Feng. Mata Chu Feng menyipit, dan mengungkapkan rasa dingin yang sangat banyak. Dalam pertempuran antara dua pasukan, para prajurit akan berjuang untuk tuan mereka sendiri. Meskipun pria ini tersenyum, tapi belati tersembunyi di senyumnya. Chu Feng sudah merasakan niat pembunuhannya, dan pria itu bertekad untuk membunuh Chu Feng. Dengan demikian, tidak perlu bagi Chu Feng untuk bertindak lunak terhadap seseorang seperti dia. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, Chu Feng tidak akan membiarkannya melarikan diri. Yo, sesumbar yang tak tahu malu. Tidak masalah apapun itu, aku adalah leluhur setengah bela diri peringkat 4. Di mana kamu yang hanya seorang setengah martial ancestor peringkat 1 mendapatkan keberanian untuk meneriaki aku seperti itu? Ucap pria itu. Akhirnya, ejekan muncul dalam senyum pria itu. Peringkat 1 leluhur setengah martial ya. Apakah kamu yakin akan hal itu? Balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, kilat melintas di matanya. Saat kilatan terjalin satu sama lain, Thunder Armor dan Thunder Wings-nya muncul. Pada saat yang sama, aura Chu Feng meningkat dari peringkat 1,5 martial ancestor, ke peringkat 3,5 martial ancestor secara instan. Kamu seseorang dari klan surgawi. Seru pria itu. Ekspresi pria itu berubah menjadi kejutan, itu ketika dia melihat penampilan Chu Feng saat ini. Namun demikian, ekspresi terkejutnya bertahan hanya sesaat, lalu dengan segera, dia tersenyum lagi.
Karena kamu dari klan surgawi, itu berarti bahwa kamu memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Dengan kata lain, kekuatan bertarung sejati kamu setara dengan peringkat 6 Half Martial Ancestors. Tidak heran kamu seyakin ini. Namun tampaknya, kamu mungkin tidak tahu bahwa aku telah membunuh orang-orang dari klan surgawi sebelumnya juga. Jadi, jangan berpikir bahwa aku akan mengampuni kamu hanya karena kamu dari klan surgawi. Jadi kamu harus tahu, bahwa aku adalah tuan muda ketiga dari keluarga Cao Yuxuan yang terkenal, ucap pria itu yang bernama Chak Yuxuan. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir itu, pria itu tiba-tiba mulai meneriakkan kata-katanya. Suaranya menyebar ke seluruh keluarga Tang, dan bahkan orang-orang di luar kota mendengar suaranya. Cao Yuxuan, seru kerumunan. Mendengar nama itu, ekspresi ahli Tang Family yang tak terhitung jumlahnya segera berubah. Tanpa sadar, mereka membalikkan pandangan mereka. Ini benar-benar dia. Kenapa dia ada di sini? Seru kerumunan. Setelah kerumunan menggunakan berbagai metode mereka untuk memverifikasi status pria yang jauh dari mereka, ekspresi mereka pun menjadi lebih buruk. Melihat reaksi dari orang-orang keluarga Tang, Chu Feng merasa bahwa situasinya ada yang salah. Jadi dia menoleh ke arah Tang Ying dan bertanya, "Tang Ying, ceritakan tentang Cao Yuxuan ini," tanya Chu Feng. Chu Feng, Cao Yuxuan adalah putra ketiga keluarga Cao. Dia adalah pemilik tubuh ilahi. Meskipun ia adalah leluhur setengah bela diri tingkat 4, tapi ia memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu mengatasi 1 tingkat kultivasi. Selain itu, kekuatan ilahinya mampu meningkatkan kultivasinya di tingkat lain. Dengan demikian, kekuatan pertarungannya yang sebenarnya adalah leluhur peringkat 6 Half Martial. Dia adalah jenius terkuat yang muncul di keluarga Cao dalam 20.000 tahun terakhir. Sebelumnya kakak laki-laki tertua aku pernah bertarung melawannya, namun dia dikalahkan hanya dengan 1 serangan. Dan yang paling penting adalah, dia adalah bagian dari Paviliun Luyang, dan juga salah satu dari 3 murid pribadi Paviliun Luyang. Bahkan di Paviliun Luyang, ia memiliki status yang sangat tinggi. Bahkan ayah aku saja tidak berani bertindak kasar kepadanya. Awalnya, dia seharusnya mengikuti pelatihan tertutup di Paviliun Luyang. Selain itu, dia juga menyatakan bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam perjuangan antara keluarga Tang dan keluarga Cao. Namun sekarang, itu sudah jelas bahwa dia telah menentang apa yang telah dia nyatakan sebelumnya, dan berencana untuk berpartisipasi dalam perjuangan ini. Tapi dengan status istimewanya, praktis tidak ada yang berani melawannya. Aku khawatir keluarga Tang kita akan, Chu Feng, cepatlah kabur diri dari sini. Kamu tidak terkait dengan pertempuran kami untuk memulai. Aku tidak ingin kamu terlibat, kata Tang Ying. Apakah orang-orang dari keluarga Tang kamu benar-benar bodoh? Garis hitam memenuhi dahi Chu Feng saat berkata. Ketika keluarga Cao memiliki kartu truf seperti itu, keluarga Tang mereka seharusnya menyerah kepada mereka lebih awal. Namun demikian, keluarga Tang tidak melakukan itu, dan bahkan percaya diri bahwa Cao Yuxuan ini tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran keluarga ini. Bagaimana mungkin itu nyata? Orang harus tahu bahwa itu adalah keluarganya. Bagaimana mungkin dia bisa mengabaikan kehidupan dan kematian keluarganya? Bagaimana mungkin dia tidak menggunakan status istimewanya? Pada saat itu, Chu Feng tidak punya pilihan selain mengagumi kecerdasan keluarga Tang. Alasan untuk itu adalah, karena keseluruhan kecerdasan keluarga Tang benar-benar rendah. Tidak heran mereka begitu pasif dalam segala hal dalam pertempuran melawan keluarga Cao, dan tidak heran juga mereka berakhir dalam keadaan seperti itu. Tapi Paviliun Luyang tidak pernah berpartisipasi dalam hal semacam ini. Siapa yang akan berpikir bahwa Cao Yuxuan akan, kata Tang Ying dengan keluhan. Bodoh. Cao Yuxuan adalah bagian dari keluarga Cao. Bagaimana mungkin dia bisa mengabaikan kehidupan dan kematian keluarga Cao? Kata Chu Feng dengan ekspresi tak berdaya. Yo, jika menilai dari nadamu, sepertinya kamu takut. Jika kamu takut, kamu bisa pergi sekarang juga. Aku akan mengampunimu.
Namun yakinlah, bahkan jika kamu ingin pergi sekarang, aku juga tidak akan membunuh Tang Ying. Tidak peduli apa, Tang Ying adalah tunangan adik laki-lakiku. Meskipun keluarga Cao kami tidak akan mengambilnya sebagai pengantin kami lagi, tapi kami juga tidak akan membunuhnya. Petik 2. Aku akan membawanya ke keluarga Cao kita sebagai budak, dan menjadikannya mainan dari pelayan keluarga Cao kita. Tang Ying, aku akan memberitahumu konsekuensi dari melanggar perjanjian pernikahan ini, ucap Cao Yuxuan sambil menatap Tang Ying dengan senyum berseri-seri. Selain itu, sikap dingin memenuhi pandangannya. Apakah kamu selesai berbicara? Tanya Chu Feng dengan tenang. Jadi bagaimana jika aku selesai, dan bagaimana jika aku belum melakukannya? Kata Cao Yuxuan. Jika sudah selesai, sekarang saatnya untuk mengirimmu ke jalanmu. Jika tidak, aku akan memberi kamu waktu untuk mengatakan lebih banyak, ucap Chu Feng. Tiba-tiba saja, Chu Feng sudah berpindah tempat. Dengan membalik telapak tangannya, dia langsung melepaskan pedang kaisar magmanya. Dan kemudian, dia menyerang Cao Yuxuan untuk menyerangnya. Ayo maju, klan surgawi yang arogan, karena hari ini, aku akan memberi tahu kamu bahwa orang-orang klan surgawi tidak ada bandingannya, teriak Cao Yuxuan. Dengan teriakan nyaring dari Cao Yuxuan, gas biru mulai menyebar dari tubuhnya. Setelah gas biru muncul, itu berubah menjadi belati biru yang melayang di atas dahi Cao Yuxuan. Pada saat itu, aura Cao Yuxuan mulai meningkat dengan cepat. Kultivasinya meningkat menjadi peringkat 5 dari Half Martial Ancestor. Cao Yuxuan kemudian membalik telapak tangannya, dan kapak perak raksasa muncul di tangannya. Itu adalah persenjataan leluhur yang tidak lengkap. Dan, boom! Pada saat itu, Chu Feng bertabrakan dengan Cao Yuxuan. Pertempuran antara kedua pria ini, itu menarik perhatian hampir semua orang dari keluarga Tang dan keluarga Cao. Bahkan dua kepala keluarga yang akan bertarung habis-habisan untuk membunuh satu sama lain, mereka akan melirik pertempuran antara Chu Feng dan Cao Yuxuan dari waktu ke waktu. Karena bagaimanapun, Cao Yuxuan memiliki status khusus dan kekuatan yang kuat. Dia jugalah yang membawa rasa takut kepada orang-orang dari keluarga Tang. Adapun Chu Feng, statusnya sebagai anggota klan surgawi juga menarik perhatian orang-orang dari keluarga Cao. Jika dia adalah orang lain, maka mereka tidak akan takut. Namun karena dia adalah seseorang dari klan surgawi, dan pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, mereka pun merasa takut. Aku benar-benar tidak pernah berharap, bahwa kalian semua dapat meminta bantuan seseorang dari klan surgawi, kata kepala keluarga Cao. Apakah kamu takut sekarang? Klan surgawi bukanlah sesuatu yang keluarga Cao belaka kamu bisa singgung, kata kepala keluarga Tang. Hahaha, keluarga Cao kita secara alami tidak akan berani menyinggung klan surgawi. Namun sayangnya, Yuxuan kami mampu melakukannya. Jangan lupa juga, bahwa Yuxuan kita adalah seseorang yang telah membunuh orang-orang dari klan surgawi sebelumnya. Karena bagaimanapun, di belakangnya ada paviliun-paviliun Luyang. Kepala keluarga Cao berkata dengan bangga. Teman kecil itu bermarga Chu, apakah kamu tidak takut bahwa dia mungkin berasal dari klan surgawi Chu? Kepala keluarga Tang bertanya. Konyol, Chu Heavenly Clan adalah bangsawan, bagaimana mungkin keluarga Tangmu bisa meminta bantuan mereka? Cao Haichuan, jangan terbawa oleh angan-anganmu. Karena hari ini, kamu akan dibunuh olehku, dan keluarga Tangmu akan dihilangkan oleh keluarga Caoku. Bahkan bocah klan surgawi itu akan dibunuh oleh putraku, Cao Yuxuan. Kalian semua akan terbunuh. Kepala keluarga Cao berkata dengan kejam. Selanjutnya, kepala keluarga Cao mengucapkan kata-kata itu dengan sangat keras. Praktis semua orang mendengar kata-katanya. Setelah mendengar kata-katanya, orang-orang dari keluarga Cao mulai berkelahi lebih keras lagi. Pada saat itu, mereka mulai membanjiri keluarga Tang. Itu sudah jelas, semangat mereka diperkuat oleh kata-kata kepala keluarga mereka. Mereka merasa bahwa mereka pasti akan menang hari ini. Bang! Namun tepat pada saat itu, ledakan keras terdengar. Setelah mendengar ledakan keras itu, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah pertempuran antara Chu Feng dan Cao Yuxuan.
Ini tidak mungkin, seru kerumunan. Setelah melihat adegan itu, ekspresi kerumunan semuanya berubah sangat besar. Mereka semua benar-benar tertegun. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.